Oke, selamat malam semuanya, salam hebat, luar biasa. Teman-teman, malam hari ini kita ketemu lagi di Zoom untuk kita bahas persiapan dan beberapa hal yang nanti akan saya bagikan kepada Anda semuanya sehubungan dengan 3 bulan terakhir yang akan kita selesaikan di 2022. Ya, namanya Final Sprint 2022, di mana kita akan akhiri 2022 ini dengan luar biasa agar 2023 nanti kita bisa masuk dengan lebih luar biasa lagi ya. Nah, sebelumnya ini agak jarang ya, tapi saya pengen Anda dan saya mulai untuk Zoom malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, saya persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Oke, selesai ya. Cukup ya, teman-teman ya. Kita awali dengan doa dan kita percaya penyertaan Yang Maha Kuasa itu bersama dengan kita, sehingga saya sangat berharap apa yang akan kita bahas malam hari ini itu bukan sekedar pembahasan, tapi itu akan menjadi hasil untuk kita memasuki kehidupan yang jauh lebih sehat, lebih kaya dan bahagia, seperti yang mungkin hampir setiap hari kita ngomong, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Ya, bisa untuk memiliki kehidupan yang lebih sehat, lebih kaya dan bahagia. Terus positif, semangat, dan bahagia. Agar kita memiliki perasaan yang lebih baik setiap harinya, kita juga pengen untuk terus bisa fokus dan action untuk bisa mengembangkan bisnis ini dengan sangat baik. Nah, teman-teman, malam hari ini ada beberapa hal yang akan saya bagiin untuk Anda semuanya. Yang pertama adalah tentang final sprint di 2022 ini, Oktober, November, Desember, di mana perusahaan sudah memberikan kepada kita program untuk kita bisa mengakhiri 3 bulan dengan luar biasa dan didukung penuh oleh Bapak Indra Limantara selaku founder dari Sekolah Bisnis XYZ. Beliau juga menginstruksikan agar kita semuanya all out total melakukan yang terbaik di 3 bulan ini ya. Sebenarnya ya setiap hari melakukan yang terbaik, tetapi karena juga disediakan momentum oleh perusahaan di mana belum pernah terjadi memang untuk satu pencapaian yang namanya ke Tanah Suci, yang kita juga sudah vakum hampir 2 tahun, hampir 3 tahun, tapi ini diluncurkan kembali dan didukung dengan satu program yang sangat luar biasa, yaitu semua orang bisa ke Tanah Suci dengan perhitungan yang sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya dari, kalau boleh dibilang ya, omsetnya itu bisa dibilang sangat kecil. Yang kedua, waktunya juga nggak harus bertahun-tahun, gitu, tetapi cukup 3 bulan saja. Tapi memang perlu respon yang benar, teman-teman. Perlu keyakinan yang kuat, perlu action yang luar biasa untuk kita bisa menerimanya. Ya, karena ini ya boleh dibilang sesuatu yang memang di luar apa yang kita boleh dibilang ya, apa yang kita mungkin ya udah bertahun-tahun nggak pernah ke Tanah Suci, kita bonus 10 juta juga belum, kita grup juga belum banyak, tetapi ada satu jalan di mana kita bisa mendapatkan semua itu dalam waktu 3 bulan. Ya, jadi final sprint untuk ke Tanah Suci, ini saya buka catatan saya karena saya nggak mau kelewatan ya. Tujuannya yang pertama jelas untuk mengakhiri 2022 dengan luar biasa agar bisa masuk 2023 dengan luar biasa lebih ringan. Nah, ini saya mesti terjemahin sedikit kepada Anda semuanya. Saya mempercayai satu hal bahwa cara kita keluar dari satu area menentukan cara kita masuk. Ya, ini salah satu yang saya pelajari dari pemimpin spiritual saya. Cara kita keluar dari satu area menentukan cara kita masuk. Nah, kita akan keluar 2022 ini dan akan masuk 2023. Kalau kita bisa mengakhiri 2022 dengan baik, kita keluar 2022 dengan baik, maka 2023 yang kita masuki juga akan jauh lebih baik. Ya, ilustrasi ini mungkin dulu saya terima kalau misalnya saya kerja di sebuah perusahaan, cara kita keluar menentukan kita masuk, kalau kita keluarnya dari perusahaan tersebut misalnya namanya nggak bagus, korupsi mungkin, terus melakukan hal pidana, ya kita akan kesusahan untuk masuk ke area baru. Benar nggak teman-teman? Tapi kalau kita keluarnya dari tempat tersebut, misalnya keluar dari sekolah, prestasinya luar biasa, maka akan gampang masuk ke area berikutnya. Setuju ya? Jadi 2022 ini tempat kita nanti akan keluar, akan kita lewati, akan menentukan apakah 2023 akan dimasuki dengan lebih baik atau tidak. Nah, kenapa saya mesti tonjolkan hari ini dulu, teman-teman? Karena kita tahu bahwa program yang diberikan oleh KK Indonesia 3 bulan ini itu bisa membawa kita keluar 2022 dengan sangat baik
dan menentukan waktu kita masuk 2023 dengan sangat luar biasa. Ya, nah program ke Tanah Suci kalau Anda lihat, saya tulis saja ya, saya juga nggak mau kelewatan juga. Saya share screen untuk Anda, kita tulis bareng-bareng di sini teman-teman. Ya, final sprint. Satu, keluar kita menentukan masuknya kita. Jadi 2022 akan menentukan 2023 kita. Ya, kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena kita lihat programnya dari KK Indonesia adalah kalau kita bisa ke Tanah Suci dari program yang sudah diberikan ya, atau mungkin kalau misalnya saya masih belum mau ke Tanah Suci gitu ya, bisa ditukar dengan Jepang gitu. Atau mungkin juga nggak ke Tanah Suci, nggak ke Jepang, tapi Anda dapat 30 juta rupiah itu dalam waktu 3 bulan ini, maka ini jadi satu hal yang pasti 2023 Anda akan sangat enak. Ya, ngomong aja Anda dapat tiket ke Tanah Suci atau ke Jepang. Itu akan membuat perasaan Anda jadi sangat bagus ketika 2023 masuk, walaupun belum sampai ke Tanah Suci atau ke Jepang, Anda sudah membawa perasaan yang, wah saya sudah dapat tiket ke Tanah Suci atau ke Jepang. Kalaupun Anda mendapatkan cash 30 juta yang diterima mungkin di bulan Januari nanti, maka Anda juga akan membawa perasaan yang sangat baik sehingga 2023 nanti betul-betul Anda juga akan lebih enak. Setuju nggak teman-teman? Nah, makanya 3 bulan ini ya, final sprint 3 bulan ini 2022, saya sangat berharap jangan diremehin gitu, dan mungkin ini adalah 3 bulan yang menentukan kita bertahun-tahun kemudian. Ya, jadi saya berharap kita bisa fokus dulu untuk malam hari ini. Lalu apa yang bisa kita lihat dari program Final Sprint yang disediakan oleh KK Indonesia, ya, yaitu 36 orang baru. Kalau kita ngomong kualifikasi simpelnya ya, yang kemarin sudah dibahas, ada beberapa cara, ada beberapa opsi, tapi kita mau coba bareng-bareng nih teman-teman, melampaui sesuatu yang mungkin nggak pernah kita lampaui, yang nggak pernah kita capai. Joinkan orang mungkin 5, 3, atau mentok 10, reseller bisa banyak. Tapi kalau 3 bulan ini, Oktober, November, Desember ini, kita bisa joinkan 36 orang paket bis. Wah, saya udah ngobrol sama istri saya dan saya lihat ini satu hal yang sangat bagus. Kalau ada 36 orang baru yang bertambah 3 bulan ini, maka tahun depan Anda tidak sendirian, Anda punya pilihan yang banyak, Anda punya tim yang cukup, Anda punya kelompok orang yang akan bersama-sama memasuki 2023. Ya, jadi kalau misalnya tahun kemarin baru sendirian, pertengahan tahun masih sendirian, ini kesempatannya. 36 orang join di 3 bulan ini. Ya, ini mendukung ke Tanah Suci, mendukung ke Jepang atau 30 juta Anda, dan inilah final sprint kita untuk kita bisa bareng-bareng nih teman-teman memasuki 2023 dengan luar biasa. Dan tentunya ini pasti akan mendobrak apa yang jadi blocking kita selama ini. Ternyata kita bisa dalam 3 bulan, mungkin kita bisa dapat tiket ke Tanah Suci, ke Jepang, 30 juta rupiah, atau kita punya 36 orang baru paket bis yang kita bisa rekrut. Dan ini akan mendobrak banyak hal, terutama di mental kita, di mindset kita, di hati kita, yang sekali lagi 2023 kita akan masuki dengan sangat-sangat luar biasa. Nah, teman-teman, saya ingin apa yang tadi Anda doakan di awal, saya nggak tahu Anda doanya apa, karena nggak ada yang ngetik, nggak ada yang ngomong. Kalau ngomong pun juga saya mute, jadi saya nggak paham apa yang Anda doakan. Tapi salah satu yang saya doakan untuk kita semuanya adalah kita bisa jauh lebih baik setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Dan semoga dengan final sprint yang disediakan oleh KK Indonesia dan Sekolah Bisnis XYZ 3 bulan ini, teman-teman, ini bisa membawa kita untuk jauh lebih baik di 2023. Saya coba sedikit, Pak Endra udah nge-share di grup TMC kalau akan ada resesi global gitu, dan pasti akan berpengaruh ke Indonesia. Kita lihat sekarang BBM naik aja udah persiapan kayaknya ya mau ada demo gede-gedean gitu, dan kita juga udah lihat banyak sekali kenaikan harga. Tapi semua itu bisa diredam dalam tanda petik ya kalau kita ekonominya aman, mau naik
BBM-nya, mau naik bahan pokoknya, mau naik transportasinya, dan apapun, kalau kita punya penghasilan juga meningkat, nggak ada masalah. Benar nggak teman-teman? Dan itu kita punya kesempatannya, kita punya alatnya untuk kita bisa mendapatkan ekonomi yang cukup untuk bisa menanggulangi banyak hal, terutama di masa-masa sekarang ini. Ya, tapi kita tetap nggak boleh remehin 2023 akan terjadi krisis global, makanya perlu disiapinnya sekarang. Ya, Pak Indra selalu bilang kalau mau kerja keras sekarang waktunya. Kalau mau all out sekarang waktunya, kalau mau benar-benar serius sekarang waktunya. Ya, untuk persiapan 2023 kita tidak boleh mengalami resesi ekonomi di keluarga kita masing-masing. Oke ya, setuju ya. Jadi memang kita harus doakan, salah satunya adalah perekonomian kita juga jauh lebih baik. Nah, ini poin pertama yang akan saya bagiin tentang final sprint. Saya berharap kita sepakat dulu teman-teman bahwa kita akan seriusin 3 bulan ini. Kalau kemarin-kemarin, mohon maaf ya, mungkin masih agak baper-baper, kemarin-kemarin mungkin masih manja-manja, kemarin-kemarin mungkin diajak untuk belajar, untuk praktek, mungkin masih agak maju mundur, Anda mungkin juga masih terlalu mengandalkan mentor Anda mungkin juga masih punya waktu yang dibuang, scrolling yang nggak penting, nonton yang nggak penting, lakukan hal-hal yang nggak membuat Anda menjadi director atau penghasilan 100 juta, saya berharap 3 bulan aja, 90 hari teman-teman. Ya, anggap aja 100 hari ke depan lah ya. 100 hari ke depan, kita janji sama diri sendiri, setiap hari bisa efektif. Setiap hari bisa efektif. Saya juga coba ya, 2 jam, 3 jam setelah online, pasti ada istirahatnya. Saya tidurin mata saya rehatin mata saya, gitu. Tapi saya enggak terus setelah 2 jam atau 3 jam online, gitu terus nonton yang aneh-aneh, gitu enggak. Itu scrolling yang enggak perlu juga jangan, teman-teman. Karena kita tahu, kita perlu fokus untuk 3 bulan ini, kita benar-benar bisa goal-nya sama. Kalau Anda mau sepakat dengan saya, goal-nya sama. Ya, karena goal ini akan mendukung ke final sprint, yaitu joinkan 36 orang paket bis. Ya. Waktunya saya mau ajak Anda nih, sekalian aja, jangan nanggung ya. 1 bulan di Oktober atau 2 bulan. Jadi 18 orang di Oktober, 18 orang di November. Biar Desember itu Anda dan saya nggak kalang kabut, Desember ada waktu untuk farming, ngajak orang-orang yang sudah direkrut untuk bisa masuk bareng-bareng di 2023. Ya, ini berat, kayaknya berat. Itu belum pernah tercapai joinkan orang lebih dari 10, mungkin iya. Tapi tadi kan udah doa. Gitu, dan saya mau bareng-bareng dengan Anda sepakat. Gitu. Bu Tuti sepakat? Bu Novi sepakat? Bu Yanizan sepakat? Direktur Anda sepakat. 36 orang baru Oktober atau 18 Oktober, 18 November. Siapa yang siap untuk berjuang bersama? Joinkan 36 orang bulan Oktober. Ya, sehari 1 atau bisa 2. Itu sesuatu yang bisa-bisa memang bisa terjadi, teman-teman, kalau kita betul-betul melakukannya ya. Kalau sepakat, ketik ya. Saya siap joinkan 36 orang baru paket bis. Ya, dibikin simpel aja, saya siap joinkan 36 orang 36 paket bis. Ya. Oke, biar telinga kita dengar, terus hati kita juga kerasa, deg-degan sedikit nggak apa-apa teman-teman, wajar banget gitu, sesuatu yang mungkin Anda dan saya nggak pernah capai, nggak apa-apa, deg-degan dikit nggak apa-apa, tapi tangan ini diajak untuk melakukan itu, agar tangan ini yang nanti kita akan pakai untuk chatting, untuk upload, untuk promosi, untuk ngetik dan sebagainya, juga bisa membantu kita untuk mendapatkan 36 orang baru di bulan Oktober ya. Kalaupun kecapai separuh, aduh bagus banget nih teman-teman. Kalau ternyata dari 36 goalnya tapi hanya tercapai 18. Ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Edi waktu itu di manajer forum ya Bu Tutinah ya. 18 Oktober, 18 November, kelar sudah. Gitu ya. Jadi yuk 36. Kalau ternyata ada yang bisa 36 di Oktober, maka tidak menutup kemungkinan, kan berarti 1 tiket Jepang tuh, 1 tiket ke Tanah Suci itu, November bisa terulang lagi, Desember bisa terulang lagi, itu karena udah ketemu polanya. Ya, jadi teman-teman,
kita lagi sepakati bareng-bareng sesuatu yang jangan sampai dianggap ini omong kosong ya, karena omong kosong itu bedanya orang yang punya impian dengan omong kosong adalah kalau punya impian, ketika kita punya goal atau target, kita langsung bikin planning dan kita action. Tapi kalau omong kosong, ya saya mau 36, saya mau ke Tanah Suci. Setelah dia ngomong gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu omong kosong, teman-teman. Saya, Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen, akan membantu Anda bersama-sama untuk kita bisa mewujudkan 36 orang baru di bulan Oktober. Salah satunya adalah dengan broadcast-nya saya lagi nggak nyangka juga tuh tadi saya diminta sama Bu Evi untuk masuk ke tim konten. Jadi kalau Anda tadi dapat beberapa konten yang sudah ada tulisannya SDXZ, itu saya yang buatin dan bantu untuk nanti promosi. Saya berharap dari sana posting hariannya bisa dapat orang baru, tapi setiap minggu malam saya juga akan bantu untuk mendapatkan orang-orang baru juga. Ya, info untuk Go Tanah Suci nanti akan dibagikan setelah ada info fixnya, kayaknya tanggal 8 atau 9 kita ada PO khusus untuk umroh. Gitu. Nah, kenapa memang kita pilihnya umroh, bukan terus yang non-muslim terus nggak dapat, enggak, karena sebenarnya Tanah Suci kan, tapi pasar terbesar itu adalah teman-teman muslim. Jadi kita akan pakai itu, teman-teman. Oke ya, 36 orang baru bulan Oktober. Yakini dulu, sepakati bareng. Setelah ini, karena kita tidak akan omong kosong, kita akan bikin plan-nya dulu. Oke ya. Nah, ini bedanya orang yang punya impian dengan yang cuma ngomong aja. Gitu. Nah, teman-teman, setelah Anda dan saya sepakat untuk kita joinkan 36 orang paket bis, kita bareng-bareng akan membuat perencanaan gimana agar bisa terwujud. Kita harus tahu hitungannya terlebih dahulu. Oke ya. Nah, poin kedua, saya akan masuk di persiapan untuk memahamkan, memberitahu kepada kita poin-poin yang perlu kita terima, yang akan kita terima kalau kita fokus di joinkan orang dan pembelanjaan. Poin Rito, saya akan share screen. Mungkin saya akan mulai dari slide ini dulu, teman-teman, atau apa ini, gambar ini dulu ya. Tadi saya sempat baca Bu Novi di grup nulis jam 7.15 ikutan, karena siapa tahu dapat satu tiket ke luar negeri. Ya, ini juga jadi satu keinginan saya nggak janjian sama Bu Novi, tapi saya juga lagi mikir salah satunya ya, kalaupun udah ngotot, ternyata nggak 36, ternyata mungkin hanya 18 pun 3 bulan berturut-turut, itu saya rasa satu tiket ke Singapura juga bagus. Dan saya sangat berharap kita bisa berangkat bareng-bareng ke sana untuk bisa merayakan satu hal pencapaian yang mungkin bagi Anda yang pertama kali ke luar negeri, pertama kali naik pesawat, pertama kali pergi bareng ke Indonesia, ini merasakan sesuatu yang berbeda. Dan mungkin ngingetin ke saya dan Bu Tutina yang 2012 lalu, itu pertama kali saya ke luar negeri, pertama kali bareng Keke, itu ke Singapura juga. Nah, kalaupun meleset dari 36, kita nggak mikir melesetnya dulu ya, tapi kalaupun ternyata dapat satu tiket ke luar negeri, saya berharap kita ambil untuk perjalanan wisatanya, jangan dicairin dalam bentuk uang, agar tadi kita pengen 2023 itu lebih luar biasa, maka kita bisa bagi foto-foto, video-video ketika ada di sana. Ya, dan ini real ya teman-teman ya. Kemarin yang pulang dari umroh, yang pulang dari Turki, itu juga bisa panen koneksi baru gitu, karena membuktikan bahwa ini bisnis bisa jalan gitu. Nah, jadi nanti kalau dapat pencapaian ke luar negeri, jangan dicairin, jangan dalam bentuk uang terimanya, tapi datang langsung ke negara tersebut. Kecuali misalnya Anda dapat 3 atau 4 tiket, yang satu mau dicairin, no problem, untuk uang saku lah, untuk tambahan oleh-oleh dan sebagainya, no problem. Tapi tetap ada satu tiket yang kita berangkat. Setuju nggak teman-teman? Berangkat ke luar negeri, rasain bedanya jalan-jalan ke luar negeri bareng Keke dengan enggak. Kemarin mungkin sudah ada banyak yang sharing, ternyata sama Keke memang kalimatnya Bu Novi beda level. Yang lain bilang Turki not good, nggak enak, tempatnya kurang oke, makanannya kurang sip, ternyata rendangnya tidak laku, padahal bawa dari Indonesia tujuannya siapa tahu makanannya nggak enak, ternyata sangat enak. Ya, jadi berangkat bareng Keke, jalan-jalan bareng Keke pasti sangat luar biasa. Nah teman-teman, ini kualifikasi yang mesti kita tahu untuk kita bisa dapat satu tiket Rito,
Itu syaratnya ya, di sana tertulis 15%. PV 100.000, PGBV 1 juta. Bagi Anda yang belum paham dan penjelasan saya masih belum juga membuat Anda paham, tolong connect langsung dengan mentor Anda untuk dapat penjelasan lebih detail. Ya, kalau kita lihat di website, Anda kalau buka websitenya KK, ya, ini website resmi ya, www.kkindonesia.com, itu maka Anda bisa buka di sana ada satu perencanaan bisnis yang terbuka dan bisa diakses oleh semua orang. Artinya ini memang bisnis terbuka, nggak ada pelintat-pelintut, nggak ada sembunyi-sembunyi. Anda klik kesempatan berbisnis, di sana ada perencanaan bisnis, Anda akan ditunjukkan satu bagan, ya, satu bagan ini namanya business plan. Ya, nah Anda bisa lihat ada rate atau peringkat 3%, 5%, 8%, 11%, 15%. Saya akan langsung ke 15% aja ya teman-teman ya. Dari Anda join, saya ulangi, dari Anda join, Anda belanja, rekrut orang, Anda belanja, rekrut orang, orang itu beli produk, semua akan terakumulasi ke Anda. Poin pembelanjaan pribadi Anda dan poin pembelanjaan mitra Anda. Gampang ya? Dan itu dicatat sama perusahaan, nanti akan menentukan rate Anda. Kalau poin Anda 200.000 poin, maka rate Anda 3%. Kalau poin Anda totalnya 500.000 poin, maka 5%. Kalau 1 juta poin, maka 8%. Kalau 2 juta, 11%. Nah ini. Kalau Anda udah 3 juta poin grup, jadi bukan Anda pribadi, tapi Anda bersama tim Anda, maka Anda peringkat 15%. Inilah yang ketika Anda masuk ke 15%, Anda sudah bisa mulai mengumpulkan poin Rito, karena Anda qualified 15%. Tapi tetap ada syarat berikutnya, yaitu Anda tutup poin atau Anda punya PV pribadi 100.000 poin. Ini hal yang sangat menyenangkan ya, karena Anda belanja produk untuk dipakai sendiri, pasti 100.000 poin. Lalu poin di luar grup Anda, di luar Anda pribadi, namanya PGBV, Anda harus punya 1 juta PGBV. Dan percayalah, kalau Anda lakukan dua hal ini saja, konsisten, pasti Anda bisa mencapainya, yaitu jual 5 juta, cari 5 orang. Jual 5 juta, cari 5 orang. Nah, ini di sini bawahnya keterangannya nih teman-teman. Semua poin yang dihasilkan dari sponsoring pribadi. Poin Rito itu asalnya dari mana? Ya, kalau Anda buka paket Go 1%, Anda bisa lihat di sana paket bis. Kenapa tadi kita fokusnya adalah joinkan 36 orang? Karena kalau Anda joinkan 1 orang paket bis, ada poin Ritonya 1. Jadi kalau kita joinkan 36, berarti poin Ritonya adalah 36 poin Rito. Ditambah dengan bonus sponsoringnya, totalnya 30 juta rupiah. Nah, teman-teman, ini kita mesti ngerti poin Rito itu dapatnya dari mana. Ya, kalau di sini udah ditulis poin Rito itu dapatnya dari sponsoring pribadi. Yang kedua dari pembelian pribadi. Nah, pembelian produknya nggak semuanya ya, tapi untuk pembelian produknya yang ada poin Ritonya adalah ini teman-teman. Saya percaya Anda udah punya semuanya ya untuk paket-paket ini ya. Nah, Anda lihat paket hemat kombinasi. Dulu nggak ada poin Ritonya, sekarang ada. Anda beli sepaket Nates, itu ada poin Ritonya. Anda beli SGF paket hemat, ada poin Ritonya, dulu nggak ada. Nah, dari sinilah kita bisa mengumpulkan poin-poin Rito tersebut, teman-teman. Itu sehingga kalau kita punya 18 poin Rito, maka kita bisa dapat 1 tiket Singapura atau cash senilai 6 juta berlaku kelipatan. Kalau 18 kali 2, 36, berarti dapatnya 12 juta atau 2 tiket Singapura. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini membuat kita tahu bahwa ternyata bukan hanya final sprint yang harus dipahami sebagai sebuah dobrakan, tapi kita juga punya impian itu ada jalannya gitu loh teman-teman. Jadi nggak ngawur gitu. Saya pokoknya mau ke Jakarta, lewatnya mana nggak tahu. Ya nggak sampai-sampai. Gitu. Saya mau ke Jakarta, oke. Pesawat bisa, kereta api bisa, mobil bisa. Kalau pesawat sama kereta api nggak perlu pakai GPS karena ada orang yang sudah tahu. Tapi kalau pakai mobil, silakan pakai GPS. Dan ada GPS-nya. Ya pasti nyampe ke Jakarta. Paham ya teman-teman ya? Kita tidak diajak untuk omong kosong.
kita tidak diajak untuk berandai-andai, kita tidak diajak untuk bermimpi di siang bolong. Tapi impian untuk ke Singapura, ke Hong Kong, ke Tanah Suci, ke Jepang itu bisa diwujudkan karena ada hitungannya. Oke ya. Nah, ini yang harus kita perhatiin sehingga kita tinggal lihat. Saya akan joinkan orang baru karena di paket bis ada poin retonya. Saya akan belanja pembelian pribadi ini ya, karena di tiap paket hemat ada poin retonya. Atau saya akan ambil paket SOP. Ya, SOP itu juga ada poin retonya sehingga kita bisa maksimalkan untuk mengumpulkan poin-poin reto. Nah, saya mau coba tanya nih, ada nggak yang masih bingung dengan qualified 15%? Kalau masih ada, nggak apa-apa, ketik aja. Itu saya berharap apply-nya bisa lihat siapa yang masih bingung atau yang masih nggak tahu saya ada di posisi berapa ya sekarang ya. Ada nggak yang masih belum paham? Saya sekarang ada di rate berapa ya, qualified berapa? Kalau lihat dari sini, saya 3%, atau 5%, atau 8%, atau 11%, atau 15%. Nah, ada yang masih belum paham saya ada di posisi berapa persen? Nggak apa-apa, chat aja teman-teman. Silakan. Itu biar mentor Anda mungkin bisa lihat dan kita bisa bantu Anda untuk jelasin lebih jelas. Karena kalau kita nggak jelas, ya sama dengan impian kita sebetulnya agak susah untuk dicapai. Ya, ada yang masih bingung atau masih nggak paham saya ini rate-nya berapa ya atau saya ini ada di peringkat berapa ya, 3% kah atau 5% kah atau 8%, 11% gitu. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan barusan cukup bisa diterima. Kalaupun masih belum paham secara detail, Anda bisa langsung kontak ke manajer atau director atau sponsor Anda. Oke ya. Nah, ini untuk persiapan dan perhitungannya nih teman-teman. Lalu saya akan maju lagi untuk action-nya sekarang. Ya. Nah, udah siap action, saya boleh lihat untuk Anda yang udah siapin buku kosong mungkin atau buku catatan yang ada, boleh tunjukin. Oke, Mbak Faradina udah ada, Bu Agustin, Bu Tuti, Mbak Wati, Pak Kundel, si Bu Atin, ya Mbak Mel, Mbak Andarse. Oke, ada semuanya ya. Saya berharap ini teman-teman, saya tadi udah tulis, mungkin ini harganya cuma 15.000, 20.000. Tapi penting banget nih, kenapa? Karena 15.000, 20.000 ini kalau 10 lembar, 15 lembar, 20 lembar Anda lengkap, komplit, jangan-jangan itu bisa membawa Anda ke pencapaian rito atau lito berikutnya. Ya, tapi kita memang harus paham bahwa tidak boleh meremehkan hal kecil. Sepertinya simple ya, catatan ya. Saya boleh tahu nggak siapa yang sampai hari ini masih konsisten nyateti konsumennya? Orang beli dicatat, orang baru join dicatat. Ada nggak? Masih konsisten? Kayaknya sih nggak banyak. Saya juga kadang-kadang masih, kadang catat, kadang enggak. Apalagi mungkin kita pikir ada handphone ya, ada handphone. Jadi ya kan udah ada di kontaknya di sini Pak. Tapi terus terang, ini saya mau ngomong hal yang simpel ya teman-teman ya. Antara handphone dan buku catatan, mungkin kita lihat nih buku catatan itu kayaknya jadul banget gitu loh. Mosok masih harus pakai buku catatan sih, mosok masih nulis-nulis. Kan sekarang zamannya udah pakai smartphone. Mbok yo yang smart gitu loh Pak, mbok yo yang pinter. Wong ada smartphone, mosok nggak dimanfaatkan. Hati-hati teman-teman. Ini penting nih ya. Buku catatan ini ketika Anda buka isinya pelanggan, nomor handphonenya, namanya dia, nomor handphonenya, kapan dia beli, terus belinya apa. Ketika Anda pagi mungkin Anda buka ini, fokus Anda akan lebih jelas. Saya ulangi ya. Di buku ini yang isinya mungkin nama, nomor handphone, beli produk apa, kapan belinya, ketika Anda buka ini, kerja Anda bisa lebih jelas dan lebih efektif, lebih maksimal. Kita bandingin dengan maksudnya ya mau lihat pelanggan. Kita buka handphone ya, maksudnya memang mau ngechat pelanggan. Maksudnya memang mau broadcast. Maksudnya memang mau upload atau nawari. Tapi berapa banyak sudah buka handphone, sudah pegang handphone, malah nggak jadi broadcast. Malah nggak jadi chat. Malah nggak jadi nawarin. Ayo, ada yang ngalami nggak?
saya juga alami ternyata teman-teman. Maksudnya itu mau broadcast, maksudnya itu mau nawari. Ini baru broadcast, nawari, dan upload loh. Belum melihat secara detail dia belinya apa, belinya kapan, terus kira-kira kapan lagi mau habis. Itu kayaknya nggak bisa di sini teman-teman, kecuali nanti kita sudah punya aplikasi. Untuk itulah, karena kita maunya chat dia, mau ngomong, sudah habis atau belum natesnya, gitu. Kita ternyata baru mau ngechat, kelunting ada chat masuk, Mbak di rumah, gitu. Dan itu nggak ada hubungannya dengan bisnis. Kalau di rumah saya mau mampir, ini kebetulan saya bawa sambal enak banget, akhirnya ngomongin sambal. Baru mau chat kelunting gitu, ternyata ada dari sekolah, Bu, nanti diingetin ya anaknya untuk les jam sekian. Gitu. Nggak ada hubungannya dengan bisnis, ya kita harus jawab toh karena itu urusan anak. Tapi akhirnya jadi lupa, terus jadinya bingung, akhirnya nggak jadi ngechat pelanggan, nggak jadi ngubungi customer kita, mungkin nggak jadi promosi. Ditambah lagi, begitu buka handphone, gambari bagus-bagus dari Instagram, ada video lucu-lucu dari TikTok, ada berita yang konyol dari teman kita, wah akhirnya gibah, akhirnya komen, akhirnya saking kita akhirnya lose fokus teman-teman, ya udah 1 jam ini kita pakai untuk hal yang tidak menuju go director, go 100 juta. Kalau sekarang akhirnya kita tidak menuju ke 36 orang baru. Maka lebih baik mana? Buku dengan handphone. Nggak ada yang lebih baik. Dua-duanya baik kalau bisa di maintenance dengan benar. Tapi saya menghimbau sekarang ini teman-teman, kita semuanya kalau mau fokus ya, kalau mau serius benar-benar, pakai buku catatan konsumen ya, biar kita bisa fokus ya. Jangan semuanya ada di kepala kita, kasihan kepala ini kecil nggak bisa mikir terlalu banyak, udah bangun tidur mungkin setelah Anda ngapain gitu, kalau mau kerja buka, saya mau follow up siapa ya hari ini ya, lihat di buku konsumen. Di sini kan nggak ada tung berita baru, nggak ada gambar baru, nggak ada ya, isinya cuma nama pelanggan Anda, belinya kapan, belinya apa, lalu kira-kira udah bisa di-follow atau belum. Nah, baru Anda buka handphone, di chat, Mbak, Mas, Bu, Pak, udah habis belum? Saya kirim lagi ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu bisa membuat kita lebih fokus, teman-teman. Alat bantu. Mungkin sepele, kelihatannya kok kayaknya kok masih tul menul ya, gitu. Tapi ini penting sekali. Membantu kita untuk bisa lebih fokus. Nah, jadi teman-teman, sekalian saya buka untuk malam hari ini, karena kita juga akan dampingi Anda untuk betul-betul bisa mewujudkan 36 orang baru di Oktober atau November, Desember, maka saya akan buka grup WA Workshop Final Sprint. Ya, grup WA Workshop Final Sprint ini syaratnya ada 2. Yang pertama, wajib punya buku konsumen. Tadi saya sudah kirim ke Anda foto tulisannya konsumen KK Indonesia. Nah, terus saya coret, saya ganti dengan pelanggan tercinta. Kita harus sayangi pelanggan kita ya. Salah satu servicing kan di sana. Nanti Anda boleh tulis. Sekarang bagi yang sudah punya bukunya, ya, Anda bisa tulis 1 kalimat di buku Anda. Silakan ditulis sekarang nih teman-teman. Pelanggan tercinta. Ya. Silakan ditulis pelanggan tercinta. Nanti isinya formatnya saya mau simpel aja. Yang penting adalah ada nama. Saya tulis di sini aja ya. Yuk, kita wajib punya buku kerja atau konsumen. Ya, tulis di sana yang gede, pelanggan tercinta. Ya, ini Anda punya penghasilan dari sini. Anda bisa dapat tim dari sini. Anda bisa naik peringkat dari sini. Anda bisa jadi crown dari sini. Ya. Dan di sini cukup Anda mungkin kasih nomor, terus nama, lalu nomor HP-nya dia atau WA, lalu produk yang dibeli, dan tanggal beli. Nah, minimal ini aja teman-teman. Mau dibikin lebih detail, boleh gitu. Tapi yang paling penting adalah Anda tahu pelanggan Anda, dan Anda tahu dia belinya apa, dan kapan untuk bisa dia beli lagi. Itu karena kalau tidak di follow up, nanti bisa jadi pelanggan itu akan pergi dan mungkin Anda harus ketemu lagi orang-orang baru. Kan kita kan pinginnya bukan sekedar beli ya,
tapi orang itu bisa jadi pelanggan. Oke, teman-teman. Nah, ini buku kerja atau buku pelanggan. Ya, jadi syaratnya untuk Anda masuk ke grup workshop, satu, Anda harus punya buku pelanggan. Yang kedua, saya akan kirim link satu video yang Anda perlu tonton. Ya, karena itu membantu untuk kita punya pola pikir yang sama. Nanti saya akan pilihkan satu videonya yang tujuannya adalah untuk bareng-bareng kita bisa paham dari sisi mindset, tapi juga kita betul-betul praktek. Ya, karena kalau cuma mindset aja, tapi ternyata skill set-nya nggak ada, ini bahaya, teman-teman. Ya, nanti pinter ngomong, nanti pinter manajemen, pinter mempengaruhi, tapi ternyata akhir bulan, ya tadi saya udah cek beberapa orang, gimana bulan ini, waduh, meleset jauh Pak, itu masih belum joinkan orang, masih belum PGPV, masih belum sponsoring dan sebagainya. Nah, selalu akan ketemu dengan data, teman-teman. Ya, jadi kita nggak boleh putul-putulan gitu loh. Yang penting semangat aja, yang penting kita maju bareng-bareng, nggak boleh, teman-teman. Mesti ada hal detail, hal yang mungkin bagi kita kayaknya sepele, tapi kita nggak boleh remehkan. Oke ya, setuju ya? Jadi 2 syarat untuk Anda bisa ikut ke grup workshop. Nanti saya akan broadcast juga. Nanti Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen juga saya minta bantuan untuk bisa jadi admin, sehingga Anda nanti setelah selesaikan videonya, Anda kirim fotonya bukunya ke Bu Novi, Bu Tuti, dan Bu Yanisen. Ya, setelah itu baru mereka akan memasukkan ke grup workshop tersebut. Saya juga akan minta bantuan Mbak Melati sama Mbak Melati aja ya, untuk bisa bantu di grup Mbak Melati dan Pak Agus, mungkin untuk bisa membantu di grup yang Pak Agus dan Mbak Mel punya, untuk bisa masuk ke grup workshop final sprint. Oke, teman-teman. Nah, ini poin yang grup workshop. Lalu yang nggak kalah penting nih, teman-teman. Kalau mau sukses di bisnis ini, kita tahu kita hanya perlu menjalankan sistemnya saja, karena sudah ada, yaitu 7 langkah dan 4 prinsip. Oke ya, 7 langkah dan 4 prinsip. Saya mau tekankan malam hari ini, langkah, presentasi, dan follow up yang kadang-kadang ini jadi salah, jadi miss, yang membuat kita tidak mengembangkan bisnis ini. Ya, bisnis ini itu kalau bisa dibilang, Pak Indra juga sering sampaikan, ada 2 hal besar yang dilakukan. Ada hunting, ada farming. Oke ya, saya share screen lagi biar lebih jelas. Sorry, saya akan pakai gambar sekarang, coba teman-teman. Bentar ya. Hunting, waduh tulisannya lagi nggak bagus, berarti pakai ini aja. Hunting dan farming. Oke, hunting ini adalah berburu atau mencari, lalu farming ini adalah menumbuhkan, ya, nyiramin, membuat orang itu bisa bertumbuh. Nah, teman-teman, hunting sama farming itu adalah 2 hal yang kita lakukan setiap harinya. Nah, mau program apa saja, mau promo apa saja, ya kalau boleh dibilang ya, mau promo ke Jepang, ke Tanah Suci, mau dapat bonus sekian banyak dan sebagainya, itu pasti basicnya adalah kalau nggak nambah omset, ya nambah orang. Setuju nggak, teman-teman? Itu kalau nggak nambah omset, ya nambah orang. Artinya ya hunting itu selling dan sponsoring. Oke ya. Jadi kita harus hunting, yaitu selling dan sponsoring. Ini pencapaian Rito ini, teman-teman, Anda bisa dapat poin ke Singapura, kalau 5 tiket bisa ke Jepang atau ke Tanah Suci, itu Anda bisa lihat syaratnya nih ya. Cara mendapatkan poin Rito. 1, sponsoring. 2, pembelian pribadi. Pembelian pribadi itu tentunya beli untuk dijual, ya, beli untuk dipasarkan,
beli untuk kita dagang. Nah, artinya ya seperti yang kita tulis di sini, jualan dan sponsoring orang. Itu dua-duanya mengandung poin Rito dan dua-duanya bisa menghasilkan untuk penambahan tiket, penambahan bonus dan sebagainya. Nah, selling dan sponsoring ini adalah hal dasar, hal basic yang harus kita lakukan setiap harinya. Dan alat bantu yang sudah kita pakai tadi adalah buku pelanggan, ya, agar selling-nya bisa bertambah, agar sponsoringnya bisa bertambah. Gitu. Nah, ini penting ya. Kalimat selling bisa bertambah dan sponsoring bisa bertambah. Saya akan masukkan ke langkah presentasi dan follow up. Anda sudah dengar bolak-balik tentang presentasi. Bentar, teman-teman. Saya cop dulu. Oke. Fokus ke saya aja ya sekarang ya. Presentasi dan follow up. Ya, kalau Anda dengar kata presentasi, itu kita bisa sinonimkan atau kita bisa samakan dengan ketika kita demo produk, ketika kita nawarin nates, ketika kita ngisi di arisan, ketika kita datang ke orang tersebut langsung nawarin untuk jadi member GG, ketika kita demo GG Live Force. Itu presentasi, teman-teman. Ya, bentuknya macam-macam. Itu ada yang lewat webinar, ada yang langsung ketemuan, ada online, ada offline, ada yang bersama dengan mentor atau Anda lakukan sendiri. Tapi intinya presentasi adalah memperkenalkan produk dan bisnis. Oke ya. Nah, ini hal dasar yang harus kita lakukan. Saya mau ingetin, dan ini cukup banyak yang miss tujuan presentasi. Ya. Boleh di chat siapa yang tahu tujuan dari presentasi. Oke. Suaranya hilang? Atau udah balik? Udah ya? Oke. Tujuan presentasi. Ya, karena ini sangat penting, teman-teman. Kalau kita salah dalam mengerti hal ini, maka jadi masalah yang cukup gede bagi perkembangan bisnis kita. Ya. Tujuan presentasi. Ayo, siapa yang sudah melakukan presentasi sudah mulai bisa lakukan sendiri, dan Anda harus tahu tujuan Anda presentasi itu untuk apa. Untuk dapat presentasi lagi. Tujuannya dapat member baru yang sevisi. Oke. Follow up untuk mendapatkan presentasi lagi. Tujuan presentasi, ya. Jadi tujuan presentasi dulu. Kira-kira apa ya tujuan presentasi? Silakan. Teman-teman yang udah demo, sudah pernah ngisi arisan, sudah upload, terus sudah ngajak untuk webinar, berarti Anda presentasi, ayo. Ini tujuan yang tidak boleh salah sama sekali, teman-teman. Ya, tujuannya ada beberapa memang. Itu untuk orang itu beli, closing tadi, mempengaruhi, menjelaskan produk, itu memperkenalkan produk dan bisnis, untuk nambah tim, nambah daftar nawar dan informasi, itu bagus. Tapi ada satu tujuan yang hampir-hampir kita itu lupa kalau ini adalah tujuan yang sebenarnya paling bisa untuk mendukung perkembangan bisnis kita. Ya, tujuan dari kita presentasi. Ini hati-hati, teman-teman ya. Bagi Anda yang sudah melakukan presentasi, tapi tujuan yang satu ini tidak dilakukan, yuk bareng-bareng sama saya kita perbaiki. Ya, jadi kemarin-kemarin jadi pelajaran, sekarang kita perbaiki. Kalau mungkin selama ini tujuan saya presentasi GG Live Force agar terjual, kalau selama ini mungkin tujuan saya demo di arisan agar ada pembeli, kalau selama ini mungkin tujuan kita ngajak webinar agar orang itu join jadi member GG, hanya sampai sebatas itu saja, maka agak wajar kalau kita mungkin akhirnya tidak bisa eksponensial. Ya, cukup bisa dimengerti kalau bisnis kita akhirnya tidak terlalu bisa maju. Nah, ini makanya penting ya. Lebih baik saya akan berikan secara lengkap dulu langkah-langkah kita ya, teman-teman ya. 7 langkah dan 4 prinsip yang kita terima di bisnis ini. Pertama adalah impian, kedua adalah 100% user atau pengguna, yang ketiga adalah daftar nama, yang keempat adalah mengundang, yang kelima adalah presentasi, yang keenam adalah follow up, dan yang ketujuh adalah
4M atau pengembangan diri. Nah, teman-teman, ini 7 langkah yang saya, Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen lakukan dalam menjalankan visi. Ini 7 langkah, 4 prinsip yang dilakukan oleh Pak Hendra dan semua cross director yang ada di GG Indonesia. Mulai dari ini, teman-teman. 1 impian, 2 100% user, 3 daftar nama, 4 mengundang, 5 presentasi, 6 follow up, dan ke-7 pengembangan diri agar kita terus bisa update. Nah, saya akan fokuskan di presentasi. Karena tadi saya bilang ya, kalau kita mau dapat rito, dapat bonus bertambah, maka hunting. Cari terus, temukan terus, tawari terus, itu rekrut terus, itu jualan terus. Itu kan masuk di presentasi. Tapi ingat, tujuan presentasi. Kalau Anda ngikuti langkah ini saja, maka tujuan presentasi adalah untuk, ya ini teman-teman, untuk bisa follow up. Ini simpel banget ya kelihatannya ya, tapi saya mau Anda dan saya coba terima dengan hati yang cukup terbuka. Nah, sesimpel ini tapi kadang-kadang kita lupa nih teman-teman. Saya presentasi dia agar saya bisa follow up dia. Karena memang saat presentasi ada jawaban iya atau tidak. Nah, ini Anda yang tadi jawab tujuan presentasi adalah closing, bagus. Tujuan presentasi adalah dia beli, oke. Itu. Tetapi hati-hati teman-teman. Kalau hanya sampai dibeli atau sampai join saja, nah ini hati-hati. Kebetulan saja jawabannya adalah beli. Kebetulan saja jawabannya adalah join. Tapi kalau jawabannya tidak, nah ini jadi pertimbangan yang harus Anda pahami ya. Itu apapun jawabannya, tujuannya bukan sekedar closing atau mendapatkan penolakan. Saya ulangi lagi ya, apapun jawabannya, iya atau tidak, itu nggak penting. Tapi yang paling penting tujuan saya presentasi adalah bisa follow up. Kalau dia nolak, saya follow up sampai dia akhirnya nanti mau. Kalau dia sudah mau, sudah beli, saya follow up, akhirnya nanti dia jadi pelanggan. Nah, intinya di sini nih teman-teman. Tujuan presentasi adalah follow up. Sekarang berhenti dulu sebentar. Pikir dulu ya teman-teman ya. Coba Anda ingat-ingat lagi kapan Anda nawarin, kapan Anda mungkin presentasi, kapan Anda demo. Di follow up enggak? Kalau enggak di follow up, itu yang disebut tujuannya bergeser. Dia enggak join, ya udahlah, saya tak cari yang lain. Nah ini nih teman-teman, paham nggak maksud saya? Dia nggak join, ya udahlah saya tak cari yang lain. Kan katanya Pak Dhani, some will, some won't, so what next? Katanya nggak mau ya nggak apa-apa, cari yang lain. Nah ini hati-hati. Berarti tujuan presentasi untuk follow up hilang. Kalau dia beli, Anda follow up nggak? Kita follow up nggak? Atau yes, sudah beli, sudah dapat 1 poin rito, sudah join, sudah dapat bonus sponsor 250, cari lagi yang lain. Nah, ini nih teman-teman. Tujuan presentasi adalah follow up. Ya, ketik di kolom chat, tulis di buku Anda tadi, tujuan presentasi adalah follow up. Jadi kalau Anda presentasi dan closing itu belum sampai ke tujuan utama. Itu satu bagian saja. Nah, ini Mbak Mel saya lihat sudah ketawa, ketiwi, pengalaman pribadinya banyak ini kayaknya ya. Nah, kita juga lihat memang kadang-kadang kita lupa ya teman-teman ya. Yang penting sudah join, yang penting sudah beli. Ditolak, nggak apa-apa, cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain, terus sampai lupa. Join nggak join, tujuan presentasi adalah follow up. Ya, ngomong bareng yuk. Join nggak join, tujuan presentasi adalah follow up. Beli nggak beli, tujuan presentasi adalah follow up. Join nggak join, tujuan presentasi adalah follow up. Jadi, siapa yang habis presentasi, siapapun dia, apapun jawabannya, harus follow up. Nah, saya berharap buku konsumen tadi, buku pelanggan ya, pelanggan tercinta, itu bisa jadi satu alat yang baik untuk membantu kita bisa follow up.
Nah, kalau Anda udah masuk grup workshop nanti, setiap minggu kita akan buka bareng. Karena mungkin ada yang lupa tidak follow up. Habis beli satu paket SOP, terus cari lagi yang lain, cari lagi yang lain, cari lagi yang lain. Waktu Anda nawarin ditolak, nggak apa-apa, ditulis aja. Gitu. Nah, tapi kalau kita buka bareng-bareng bukunya, wah ini harus di-follow up ini. Gitu. Ini harus di-follow up, kan udah di presentasi. Ya, paham nggak teman-teman? Ini jelas ya, tujuan presentasi adalah follow up. Ya, jadi bagi Anda yang cukup gencar lakukan presentasi, banyak penolakan, jangan lupa lakukan follow up. Bagi Anda yang gampang banget kejual, jangan lupa untuk follow up. Nah, sekarang kita maju satu step lagi. Kalau tadi tujuan presentasi adalah follow up, ya. Sekarang tujuan follow up adalah untuk apa? Nah, anak saya kok jawab itu sudahan. Ayo silakan diketik teman-teman. Kalau tadi kita tahu tujuan presentasi adalah untuk follow up, sekarang tujuan follow up untuk apa? Yuk silakan diketik. Ya, ini terus terang kadang-kadang kita lupa benar-benar teman-teman. Kita pokoknya udah follow up, udah bangun hubungan, kita pokoknya udah ketemu sama dia lagi, kita udah japri, kita udah kepo, kita udah sampaikan promonya. Nah, ada yang chat nih bagus-bagus nih. Ya, silakan tujuan follow up adalah tujuannya supaya jadi pelanggan. Menciptakan pelanggan, ya jangan-jangan kena gambar saya tadi menciptakan pelanggan bukan pembeli ya toh. Ayo teman-teman. Oke, presentasi lagi. Wah, sudah tambah pinter nih. Tujuan follow up menjalin presentasi lagi. Aduh, cakep ya. Good teman-teman. Ini Anda udah mulai nangkep pola pikirnya dan kita harus di sana. Kita harus di sana. Tadi tujuan presentasi setelah beli selesai salah, harus di follow up. Sekarang setelah kita lakukan follow up, kita kembali lagi tujuannya adalah untuk dapat presentasi lagi. Ya bagi Anda yang bingung saya akan jelasin. Kalau selama ini follow up kita juga baru sampai tahap agar dia dapat info promonya lagi Pak, sehingga dia bisa beli lagi, agar dia tidak beli sekali tapi bisa beli berkali-kali, agar dia nanti bisa dapat produk murahnya karena promonya saya informasikan, agar hubungan baik terjaga, agar nanti kita bisa kalau nawarin kita bisa juga lebih gampang diterima, atau kita masukkan produk-produk yang berikutnya lagi, itu bagus. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau hanya sampai di sana, maka kita sudah salah tujuan. Ya, karena tujuan follow up adalah, ini kita tulis bareng ya. Anak saya tadi tiba-tiba udah bilang. Tujuan presentasi adalah untuk follow up, tujuan follow up adalah untuk presentasi. Ini lah kok dibolak-balik tok toh, Pak. Tapi kenyataannya memang begini, teman-teman. Ya, saya mau kasih gambaran yang cukup sederhana, tapi Anda nanti pikir orang-orangnya ya. Saya closing Pak Agus Triyono. Join. Mungkin waktu itu motivasinya bukan untuk seriusin, tapi karena nggak enak. Saya presentasi ke Pak Agus Triyono, dan saya closing Pak Agus Triyono. Saya follow up Pak Agus Triyono, tujuannya adalah bukan Pak Agus akhirnya beli kalung, dan nanti mungkin beli produk lain seperti yang tadi Anda jawab, dia jadi pelanggan. Bukan sekedar itu aja teman-teman. Tapi saya follow up Pak Agus Triyono agar saya bisa presentasi lagi di komunitasnya Pak Agus Triyono. Pak Agus Triyono kenalin ke beberapa orang. Kita bisa presentasi di orang-orang tersebut. Nah, kita presentasi di grupnya Pak Agus Triyono. Lalu kita lakukan follow up di grupnya Pak Agus Triyono. Tujuannya agar bisa dapat presentasi lagi. Nah, teman-teman, ini pola yang saya berharap kemarin-kemarin mungkin kita, ya ada yang mungkin melakukan, tapi nggak terlalu sistematis. Ada yang mungkin malah memang lupa, dan yang penting ya sudah saya presentasi, join ya saya dapat duit, enggak join ya saya cari yang lain. Mungkin hanya sampai tahap itu. Atau mungkin Anda follow up, yang penting sudah terbina hubungan, yang penting sudah saya kasih info,
Dan yang penting dia kalau ada produk baru, tahu. Mungkin hanya sampai tahap itu. Tapi ingat, kita mau mengembangkan bisnis kita. Setuju ya? Kita mau mengembangkan usaha kita. Dan caranya adalah presentasi, follow up, presentasi, follow up. Lakukan presentasi untuk kita bisa memfollow up orang tersebut, dan lakukan follow up untuk kita bisa presentasi berikutnya. Contoh kalau ditolak, misalnya, saya nawari Mbak Wati pakai nates bagus. Gitu. Ternyata Mbak Wati nggak mau. Kalau tadi contohnya Pak Agus Triyono kan mau untuk bisa beli produknya, ya toh. Lalu saya follow up Pak Agus untuk bisa ketemu orangnya dia untuk saya presentasi lagi. Akhirnya kita kumpul dan kita adakan sosialisasi kanker serviks bersama Bu Tutinah waktu itu. Setelah Bu Tutinah, saya follow up lagi, ketemu lagi di bawah-bawahnya. Sampai ke Bu Novi, di follow up lagi, presentasi lagi, follow up lagi, presentasi. Nah, contoh kalau misalnya Mbak Wati nolak, Mbak Wati pakai nates enak, nggak bocor, kalau kemudian bisa sembuh. Ternyata menolak. Nah, kalau Mbak Wati menolak, saya follow up Mbak Wati. Mungkin sampai dia mau, yes, itu karena ini produk bagus. Tapi kalaupun nggak mau, kita bisa presentasi ke Mbak Wati mungkin produk lain, atau tanya ke Mbak Wati, Mbak Wati ada punya arisan RT nggak? Ada punya kumpulan teman-teman nggak? Kalau punya kumpulan teman-teman, kenalin dong. Gitu. Siapa tahu saya bisa jualan di mereka, atau saya bisa kenalin ini ke mereka. Jadi saya follow Mbak Wati yang menolak saya, tujuannya adalah bukan sekedar closing teman-teman, tapi agar bisa presentasi berikutnya. Nah, ini agak dalam ya. Ada yang saya percaya sudah melakukan, tapi bagi kita yang mungkin selama ini keliru, cukup sampai orang itu beli, cukup sampai orang itu menolak dan kita cari yang lain, atau mungkin kita follow up agar terbangun hubungan saja, tapi tidak presentasi berikutnya, dan kita cari terus yang lain, maka semoga ini bisa memberi kepada kita pengertian bahwa memang nggak butuh banyak sekali orang. Cukup satu orang yang nanti setelah dipresentasi, di follow up di grupnya, dipresentasi, di follow up di grupnya, dipresentasi, di follow up di grupnya, maka grup orang tersebut akan sangat besar. Tapi kalau enggak, kita mungkin punya pisahan yang banyak banget ya teman-teman. Tapi pemakai. Tapi orang-orang yang mungkin nggak bisa terus lanjut untuk prestasi berikutnya. Nah, teman-teman, semoga pengertian ini, tujuan dari presentasi untuk follow up dan tujuan follow up untuk presentasi juga bisa memperlengkapi kita. Sehingga sekali lagi apa yang kita lakukan, kita bisa lebih fokus. Saya follow up Bu Novi tujuannya agar bisa presentasi di grupnya, teman-temannya, komunitasnya Bu Novi. Nah, itu yang benar teman-teman. Sehingga akan terwujud kalau saya terus follow up dan presentasi di grupnya Bu Novi akan jadi gede. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Saya punya grup, punya orang-orang yang sudah saya rekrut, saya akan bantu follow up dia untuk bisa presentasi di komunitasnya dia. Paham ya teman-teman ya? Jadi Anda mungkin ya, kemarin Mbak Melati ngobrol sama saya, mungkin kita bukan nggak perlu cari banyak orang terus, bukan nggak perlu terus kenalan dengan banyak orang, saya juga tetap nambah daftar nama. Tapi yang sudah ada ini loh teman-teman, follow up Anda cukup sampai tahap memberi informasi, follow up Anda cukup sampai agar dia connect dengan kita sebagai teman yang lebih akrab, follow up kita ke dia hanya membuat dia itu nanti beli produk lagi, atau follow up kita tujuannya adalah bisa presentasi bersama dengan dia. Kalau tujuan kita bisa presentasi bersama dengan dia, dan dia bisa menyodorkan orang-orangnya, lalu dipresentasi, lalu di follow up bareng, dan orang-orangnya dipresentasi lagi ulang, maka saya percaya satu kaki ini, satu tim ini, satu leg ini, itu akan jadi satu kaki, satu grup yang lebih luar biasa. Dan pengertian ini teman-teman, follow up untuk presentasi, presentasi untuk follow up, yuk dipahami bareng-bareng. Nggak apa-apa kalau masih agak bingung, itu yang paling penting Anda udah set dulu di tujuannya, saya presentasi, tujuannya agar bisa follow up dia.
Saya follow up dia, tujuannya agar bisa presentasi lagi. Baik presentasi di dia, mungkin produk yang lain, atau presentasi di komunitasnya dia. Paham ya teman-teman ya? Ini cukup basic ya, tapi basic ini kadang-kadang kita lupa saking wah kerjaannya banyak, dan mungkin tadi teman-teman buka handphone kita pecah fokus karena scrolling, karena ada info-info yang berhamburan sana sini. Jadi yuk pakai buku kerjanya 3 bulan aja, 100 hari ke depan ini kita habisin waktu kita untuk no magic, only basic. Nggak ada namanya sulapan, yang ada adalah hal dasar yang dilakukan. Bu Tuti, Bu Novi bisa jadi cross director, bukan sulapan, tahu-tahu jadi crown, bukan. Tapi karena melakukan hal-hal yang dasar. Ya, dan salah satunya yang tadi kita bahas, pakai buku konsumen, ya, tadi Bu Novi udah chat juga ya, masih lakukan tuh, masih nyateti gitu ya, karena memang perlu teman-teman. Dan kita bareng-bareng melakukannya agar 36 orang baru paket bis bulan Oktober ini. Ya, ini hari terakhir di tutupan distributor dan besok sudah hari yang baru untuk bulan Oktober, dan saya batasi untuk yang masuk grup workshop saya akan close sampai tanggal 30 saja. Ya, sampai tanggal 30 saja. Jadi silakan bagi Anda yang nanti mau ikutan di grup workshop, kita akan pandu bareng-bareng untuk juga mendampingi Anda final sprint di 2023. Nah, yang terakhir saya pengen Anda dan saya juga tetap fokus untuk bisa kita belajar ya, karena akan aneh kalau kita ini punya usaha, punya bisnis, tapi kita tidak tertarik untuk mempelajarinya, teman-teman. Ya, jadi apa saja yang Anda perlukan untuk belajar, silahkan Anda tanyakan. Bagi yang masih belum paham, Anda tanyakan, cari sumber-sumbernya sampai Anda penting paham. Setelah paham, Anda bisa lakukan praktek dengan lebih baik. Oke ya. Saya lihat materi saya kayaknya sudah cukup, sudah terwakili semuanya. Nah, saya berharap apa yang sudah kita bahas bukan jadi satu pembahasan, karena saya sudah tunjukkan plan-nya, saya juga sudah tunjukkan apa yang harus dilakukan, action-nya secara real, yaitu grup, yaitu buku, yaitu tujuan besar waktu kita jalankan bisnis secara basic. Ya, semoga bermanfaat, dan kita akan sama-sama masuki 2023 dengan luar biasa, karena kita akan akhiri 2022 3 bulan ini Oktober November dengan sangat luar biasa, dengan 36 orang baru minimal. Ya, 36 orang baru menghasilkan mungkin 1 tiket ke Jepang atau ke Tanah Suci, mungkin tambahan 31 Anda itu jadi bekal untuk 2023 jauh lebih baik. Oke ya teman-teman ya. Saya cukupkan sekian. Saya akan matiin dulu untuk rekamannya. Nanti bisa disimak ulang. Dan ini juga mungkin lebih baik akan jadikan saya syarat untuk orang yang mau masuk ke grup workshop, pakai video ini aja ya. Sehingga mungkin tentang follow up dan presentasi akan lebih jelas, sehingga nanti bikin bukunya juga mereka akan dengan pengertian. Oke ya teman-teman ya, saya stop dulu. Saya Daniel Listanto, selamat malam, salam hebat, luar biasa.